Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Ervin Albertina Dimara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 7 Kabupaten Sorong. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Indri. Beliau adalah guru di kelas 3 SD Negeri 7 Kabupaten Sorong. Selamat pagi Ibu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Ibu Indri, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi sebelum nantinya Ibu akan masuk di kelas untuk melakukan kegiatan observasi kelas. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Namun sebelum itu kita perlu untuk melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal Ibu sebelum melaksanakan proses pembelajaran supaya Ibu lebih mempersiapkan diri dengan baik, kemudian lebih percaya diri dan lebih matang pada saat melaksanakan proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik dari peserta didik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama di sini terkait tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, setelah membaca informasi dari bacaan yang diamati, poster peserta didik mampu mengidentifikasi panca indera dan fungsinya. Dan yang kedua yaitu setelah membaca informasi dari bacaan, peserta didik mampu menyajikan dalam bentuk gambar dan grafik. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan aspek pengembangan? Kira-kira aspek apa saja yang Ibu ingin capai atau lakukan pada pembelajaran ini? Untuk area pengembangan, saya gunakan 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama untuk peserta didik mampu mengidentifikasi panca indera dan fungsinya. Dan lalu untuk keterampilan peserta didik mampu untuk menggambar, menulis, merangkum dan juga informasi yang telah dibaca. Jadi ada 2 aspek ya, aspek keterampilan dan juga aspek pengetahuan. Nah, lalu area mana atau kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik saya mengembangkan pada kompetensi pengetahuan, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi panca indera dan fungsinya. Secara pengetahuan ya. Nah, selanjutnya Bu, saya ingin dengar dari rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun, apa saja strategi pembelajarannya, metode pembelajaran, dan model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensiasi. Kemudian saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar dan profil belajar. Dari peserta didik, lalu untuk model pembelajaran yang saya gunakan, pembelajaran berbasis masalah atau problem basis keterangan. Jadi menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, PBL, dan metode pembelajarannya diskusi kelompok serta penugasan gitu ya. Lalu Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaian terlihat ketika peserta didik mampu bekerja sama untuk mengidentifikasi panca indera dan fungsi dan juga fungsinya. Baik, kalau begitu Bu, lalu kapan Ibu akan memulai melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya akan melaksanakan pada hari Jumat pada jam 2. Nanti sebentar pada jam 2 Ibu ya. Nanti saya akan masuk di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik untuk mengamati dan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas seperti apa ya. Nah, setelah ini Ibu akan melakukan observasi di kelas, kemudian kita akan bertemu kembali pada percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Begitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu saat kita melakukan percakapan atau observasi kali ini. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri serta mendapatkan gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Jadi Ibu sekarang sudah lebih percaya diri ya. Semoga proses pembelajaran sebentar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah Ibu, demikian percakapan observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas sebentar ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan sebelum melakukan supervisi kelas. Kami akan kembali lagi pada percakapan pasca observasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam guru penggerak.
Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, Bu Guru minta yang piket hari ini untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran. Siap, kembali dulu bersalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Dan sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, Bu Guru absen dulu ya. Dengarkan namanya. Hari ini tanggal berapa? 8. Dengarkan namanya Bu Guru absen ya. Agnes. Oke, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita menyanyi lagu satu lagu. Jadi sama-sama semua. 1, 2, 3. Aku dalam matamu, saatnya meraih dirimu. Adakah pandangan ke depan, Tuhan dan menunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk beri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berhati. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, sehatkan generasi itu kita. Berjuang dan terus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan semua, tepuk salut. 1, 2, 3, tepuk salut. Aku hebat, saya hebat, semua hebat. Hebat. Kita lagi. 1, 2, 3, tepuk salut. Aku hebat, saya hebat, semua hebat. Hebat. Tepuk semangat. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang, ada yang bisa baca? Panca indera dan panca indera pada ya pada manusia. Nah, coba perhatikan ada berapa panca indera pada manusia, diperhatikan. Ada 5. Nah, apa saja? Mata, Ya. Ada berapa? Ada telinga, ada mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. ya. Tentu anak-anak tahu semua ini ada fungsinya masing-masing, ada 5 dan juga ada fungsinya masing-masing. Yang pertama, telinga fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Mendengarkan. Yang mata apa? Yang berikutnya, hidung untuk apa? Dan sebagai dia bisa mencium dan juga bisa sebagai penyaring udara atau filter. Yang berikutnya, lidah. Dan sebagai perasa, misalkan anak-anak kalau masak berarti biasa rasa makanan kan? Atau dia fungsi untuk ketika makan dan balik makanan. Ya contoh kalau makan, ya. Yang berikutnya lagi dia fungsinya ketika kita berbicara, terus ketika kita bisa juga mengucapkan huruf atau mengucapkan sesuatu. Misalkan, coba praktekkan. A, B, ya. Jadi dia berfungsi untuk dia bisa mengucapkan huruf, bisa membolak-balik makanan, dan juga dia sebagai indera berbicara. Ya,
Dia bisa berbicara, dia bisa juga sebagai indera rasa. Oke, yang berikutnya. Apa lagi? Kulit. Kulit apa? Fungsinya ada tahu? Apa? Kalau cubit itu sakit tidak? Berarti dia sebagai indera apa? Pengerasa. Ya, dia bisa merasakan, toh? Kalau dicubit atau kalau dipukul itu bisa rasa, toh? Iya. Oke, jadi perhatikan, jadi ingat ya, ada 5 panca indera dan semuanya kita harus bersyukur memiliki 5 panca indera. Bayangkan kalau kita tidak punya mata, nanti kalau jalan, kalau kita tidak punya mata berarti jalannya gimana? Gimana? Iya. Jadi harus bersyukur karena kita punya punya mata. Nanti buku berbagi per kelompok, anak-anak kerjakan. Nah, ini anak-anak. Di sini ada jelaskan panca indera beserta fungsinya. Nanti anak-anak lihat di sini. Nah, di sebelahnya ada bahan ajar. Perhatikan. Nanti anak-anak bisa baca di sini. Ada fungsi dari 5 panca indera tersebut. Ada mata, fungsi dari mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Ya. Nanti dibaca baru dikerjakan. Pencairan beserta fungsinya pada gambar indera. Pada bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tulang menjadi 2, buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, tulang menjadi 4, buat kamera cicit. 3 jari kanan, 3 jari kiri, tulang menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, tulang menjadi 8, buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, tulang menjadi 10, siap berdoa.
tulisan. Jangan lupa PS-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Evan Albertina Mara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 7 Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Indri yang sudah seminggu sudah mempersiapkan kegiatan supervisi dan juga tempat belajar praktik perhatian. Selamat pagi, berlanjut. Jadi percakapan praobservasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Baik Ibu Indri, kali ini kita akan berdiskusi ya Bu. Menurut Ibu, dari percakapan ini apa yang ingin diharapkan? Sudah tujuannya apa yang ingin diharapkan? Baik Ibu, tentunya saya ingin masukan dari proses pembelajaran yang seperti pendapat dari Jadi Ibu ingin mendapatkan saran, masukan, baik Ibu Indri, ada beberapa hal yang akan saya ajukan pertanyaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Bagaimana Bu perasaan Ibu tadi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? awalnya itu bisa merasakan dan dengan berjalannya proses pembelajaran dibutuhkan seluruh berjalan lancar dan sampai selesai. Kemudian bisa menyelesaikan dengan selesai. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran yang menjadi indikator peningkatan pengembangan yang lebih Saya kalau menggunakan media pembelajaran video dan gambar, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan metode pembelajaran diskusi kelompok. Saya juga peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi panca indera dan fungsi. sudah melakukan pembelajaran bersama yang sudah disusunnya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode pembelajaran diskusi kelompok untuk bisa mengidentifikasi panca indera dan fungsinya itu ya. Ibu di sini ada beberapa catatan yang saya amati hasil pembelajaran tadi. Saya melihat yang sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, kemudian juga sudah membagi kelompok berdasarkan siapan belajar psikologi, kemudian sudah memberikan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi proses, yaitu dengan pertama menonton video pembelajaran gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana proses pembelajaran ini Ibu sudah? Menurut saya sudah berjalan sesuai strategi pembelajaran, namun ada beberapa menjadi kekurangan. Ibu merasa masih ada kekurangan ya, walaupun sudah dijalankan dengan sesuai dengan aturan yang disusun. Apa menurut Ibu kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi di kelas? Kekurangan utama yang saya rasakan yaitu kurang aktif dari beberapa siswa. Lalu untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal yang baru, jadi belum dilakukan secara optimal. Kendala kekurangan pada saat pembelajaran itu peserta didik kurang aktif dalam berdiskusi ya Bu ya. Jadi pembagian kelompok juga belum maksimal berdasarkan
kesiapan belajar maupun profil belajar dan minat belajar karena ini merasa begini menguasai dengan baik strategi belajar yang baik. Selanjutnya penyebab kekurangan itu menurut Ibu apa? Kekurangan atau penerapan kendala yang terjadi di kelas? Ya karena mungkin jumlah dalam kelompok terlalu banyak, saya juga belum terlalu efisien untuk melibatkan semua siswa dalam kegiatan. Jadi jumlah siswa dalam satu kelompok itu belum efektif begitu ya, sehingga masih ada siswa yang tidak belum aktif ya. Nah, berdasarkan hasil observasi saya tadi, apa rencana pengembangan ini ke depan seperti apa, perbaikan ke depan, apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, saya mengembangkan diri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal. Saya akan membagi siswa dalam kelompok yang lebih kecil, lalu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan belajar siswa dan belajar siswa. Ibu akan mengembangkan diri untuk mendalami lagi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa strategi ini. Kemudian kami dengan membagi siswa dalam kelompok juga perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, kemudian minat belajar dan sebagainya. Rencana